Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fijriyanti Qurratu Aini. Ana min qismi ta'lim al-lughatil arabiyyah. Ana min fasl ha. Wa ana huna min al-majmu'ah al-khamisah. Wa sahibatihi Nida Dusturiyah. Wa awalan ana sa'ashrah lakum anil mawdu' yani fahimu takhrij al-hadis. Tayyib. Takhrijul hadis min al-arabiyyah yani kharraja yukharriju khurujan tasajjidu ala hurufil ra'i alladhi yujadu fihi an tusabbihu kharraja yukharriju takhrijan wa huwa ma yani idharu wa isdaru wa nasyaru wa insya wa isyarah wa tanmu. Nah, jadi takhrijul hadis menurut bahasa yaitu mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Nah, wa takhriju istilahah atau takhrij menurut istilah yakni huwa ad-dalalah ala mawdi'il hadis fi masadirihi al-asliyah. Nah, dijelaskan oleh Mahmud At-Tohan. At-takhrij adalah menjelaskan di mana hadis itu berada di sumber-sumber primer. Nah, sumber-sumber primer itu apa aja? Sumber-sumber primer itu seperti Al-Kutub di Al-Kutub As-Sittah atau kitab 9 yakni Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, Sahih Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi wa ghairu dzalik. Wa allati akhrajatuhu bi sanadihi, yang dimana di situ kita akan lihat sanadnya. Sanadnya itu jalannya seperti apa? Apakah ada rawinya? Nah, yang dia itu dhaif misalnya, dhaif atau sahih gitu. Ataukah semuanya itu siqah? Maka kita tahu sanadnya dari situ. Summa bayanu muratabatah indal hajjah. Nah, maka kita akan terangkan apakah dia itu hadis makbul ataukah dia itu hadis mardud, apakah dia itu sahih, apakah dia itu dhaif. Nah, apakah dia itu hasan atau sebagainya. Maka sebenarnya pengertiannya takhrijul hadis yang mudah tuh kayak gini. Jadi ketika kita menemukan suatu hadis jadi kita tuh menemukan sebuah potongan suatu hadis. Nah, kita akan cari di mana hadis itu kita dapatkan di kitab-kitab aslinya yang ada sanad-sanadnya. Kemudian dari situ kita akan meneliti sanadnya, apakah dia tuh dhaif, apakah dia tuh sahih, kayak gitu. Summa ilmu apa saja ya yang dikuasai jika ingin melakukan suatu takhrijul hadis. Nah, awalan labudda an na'rif al-arabiyyah atau yang pertama kita tuh harus paham benar bahasa Arab. Nah, karena literatur yang dipakai dalam takhrijul hadis adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab yang sahihnya tuh sangat sahih kayak gitu. Wa tsaniyan yakni ilmu usul al-hadis atau lebih dikenal itu dengan ilmu mustalah hadis kayak gitu. Wa tsalitsah yakni lebih spesifik lagi adalah ilmu al-tarajum atau ilmu al-jarhi wa at-ta'dil atau ilmu berkaitan dengan rawi dari setiap hadis yang akan kita takhrijkan, yang akan kita teliti seperti itu. Maka yang harus dimiliki seseorang untuk mentakhrij hadis yaitu ya ilmu-ilmu ini, ilmu Arabiyyah, ilmu usul hadis, wa ghairu dzalik yang saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, kayak gitu. Nah, summa hal ma huwa ahdaf min takhrijul hadis. Nah, ahdaf awalan yakni ingin mengetahui eksistensi suatu hadis. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini yaitu apakah benar suatu hadis itu yang ingin diteliti terdapat dalam buku hadis yang sahihnya sekali. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu mengetahui sumber otentik suatu hadis dari
buku hadis. Apa saja yang ia dapatkan? Apakah ada sanadnya, apakah ada rawinya dan sebagainya. Wasalisan, yakni mengetahui suatu hadis apakah dia tuh kualitas, mengetahui kayak gini. Mengetahui kualitas suatu hadis, apakah hadis ini tuh makbul, apakah hadis ini tuh mardud dan sebagainya. Apakah hadis ini tuh dhaif? Nah, kayak gitu. Jadi itu ya tujuan-tujuannya dari takhrijul hadis. Nah, objek yang ingin dipelajari dalam takhrijul hadis yaitu kitab-kitab yang ingin kita ingin takhrijkan, seperti itu. Dan kemudian kitab-kitab takhrij dari ulama terdahulu yaitu seperti Taghliqu at-Ta'liq karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, dibuat pada tahun 852 Hijriah. Nah, kitab ini menerangkan tentang hadis-hadis yang disinyalir mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari yang jumlahnya sekitar 1341 buah hadis. Yang kedua itu Al-Ujab fi Takhrij ma yaqulu fihi At-Tirmidzi karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Nah, kitab ini merupakan takhrij dari kitab Al-Hidayah karya Ali bin Abu Bakar Al-Maginani. Nah, hakada. Thumma yakni Al-Badru Al-Munir karya Sirajuddin Ibn Al-Mulaqqan. Kitab ini mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab Asy-Syarhu Al-Kabir atau Fatu Al-Aziz bin Syarhi Al-Wajiz karya Abdul Karim Ar-Rafi'i, kitab Asy-Syarhu Al-Kabir. Nah, ini tuh merupakan syarah dari kitab Al-Wajiz karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi takhrij hadis yaitu kita sudah sama-sama mengetahui ya, yaitu menjelaskan di mana hadis itu berada dari sumber-sumber primer ya, sumber-sumber primer yang kayak hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Abu Dawud, wa Nasai wa ghairu dzalik. Nah, wa thumma sanuwassil min sahibati yakni Nida Dusturiyah wa Nida Dusturiyah tafadhal mashkurah.